Harusnya ada ya. Halo, cek. Harusnya aku nggak. Halo, 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 cek, cek. Masuk nggak suara saya? Iya Pak, masuk Pak. Masuk ya. Coba dihidupkan kameranya. Ini banyak yang gimana nih bisa konsentrasi kuliah atau enggak? Kan yang pertama ya, eh, ya, nanti saya coba koordinasi sama Faisal. Oke,
Ya, hari ini ada dua materi ya. Pertemuan 2 dan pertemuan 3 ya. Yang kedua terkait dengan jarak perkembangan teknik industri. Ya. Lalu yang ketiga tentang pendekatan dalam industri di bagian awal, yaitu scientific management. Oke, dalam perkembangannya teknik industri seperti yang saya sampaikan bahwa pendorongnya adalah revolusi industri, revolusi industri pertama. Ya. Kemudian terkait dengan keilmuan, disiplin, ya, dan juga ruang lingkupnya itu juga didorong oleh perkembangan revolusi industri. Ya. Terus industri kedua, tiga, ya. Maka ada beberapa perkembangan dalam definisi teknik industri yang tadinya mendefinisikan teknik industri ya, di mana sistem integral itu adalah mesin material ya, karena ada perkembangan industri yang mengcapture teknik industri ya, skopnya lebih luas ya. Sistem yang lebih luas, yang lebih makro, pendefinisian komponen dalam sistem integral, sistem terintegrasi menjadi berubah ya, yang tadinya man menjadi people, kemudian yang mesin menjadi equipment. Ya, kemudian juga ada penambahan terkait dengan informasi dan energi. Ya, awal munculnya pada tahun 1760, di mana ada perubahan besar di bidang pertanian, kemudian manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Yang didorong dari revolusi industri dengan adanya ataupun ditemukannya penemuan mesin uap, penemuan teknologi mesin uap adalah penanda di mana revolusi industri pertama itu hadir. Kemudian di revolusi industri kedua ya, ini didorong oleh adanya energi listrik ya. Sebetulnya energi listrik ya, hingga ini mengubah cara produksi ya, yang tadinya one man one product gitu ya. Artinya proses proses produksi suatu barang, suatu produk oleh satu orang ya, dari proses awal sampai akhir di dalam revolusi industri yang kedua ini
mulai bisa diproduksi secara massal atau mass production, dan mulai ada pembagian stasiun kerja, ya. Mulai ada munculnya jalur rakitan, assembly line, ya, di mana ya untuk mendukung mass production ini. Jadi orang tidak lagi memproduksi satu produk dari awal sampai akhir, jadi dia memiliki tugas, ya, merakit dari stasiun kerja sebelum. Kemudian di revolusi industri ketiga, ya, ini mulai adanya munculan teknologi robot, otomasi, ya, komputer. Ya, ini yang juga semakin lebih berkembang lagi dalam proses produksi, sehingga ada ya, teknologi robot ini digunakan untuk proses-proses yang repetitif, ya, lalu juga bisa dilakukan programming, ya, dalam pembuatan suatu produk, ya. Ini dibantu dengan oleh teknologi baru ini. Kemudian di revolusi keempat, ya, mungkin antara revolusi ketiga keempat ini juga ada internet, ya. Ya, itu yang mendorong juga dalam perkembangan revolusi industri. Dan saja di revolusi industri keempat ini ya, penggunaan internet juga lebih masif, ya. Dan juga teknologi sensor itu juga digunakan, ya. Data, ya, informasi data itu menjadi pendorong dalam revolusi industri keempat, ya. Munculnya ada big data, ya, IoT, AI, ya, kemudian 3D printing. Nah, itu jadi pendorong dari kemunculan ataupun juga hadirnya masa revolusi industri keempat dan revolusi industri 4.0. Ya, sistem produksi, ya, ketika bicara teknik industri yang kaitan erat juga dengan sistem produksi. Bagaimana sistem produksi, ya, terkait dengan transform, ya, mengubah bahan mentah, ya, menjadi outputnya berupa, ya, bahan jadi atau bahan setengah jadi. Ya, bicara tentang sistem itu apa, ya? Kalau kita lihat pada yang terdekat itu diri kita, badan kita ini sebuah organisasi yang mengintegrasikan sistem-sistem, ya, pada tubuh kita. Ya, di tubuh kita ada sistem pencernaan, sistem pernapasan, ya, sistem otot rangka, ya. Itu adalah sistem-sistem. Nah, sistem-sistem itu terdiri dari berbagai komponen, ya, organ tubuh. Walaupun juga kita bicara di kehidupan sehari-hari, ya, ada sistem
misalkan sistem transportasi, kita bicara komponen-komponennya itu apa? Ya, bicara tentang kendaraannya, bicara tentang infrastrukturnya, bicara tentang uh, komponen keselamatannya, itu untuk sistem transportasi. Ataupun juga di dalam uh, industri perusahaan dari berbagai macam elemen komponen ya, atau bidang ya, untuk suatu pabrik, untuk suatu perusahaan. Oke, ya secara definisi adalah an organized set of component parts that are functionally interrelated in order to achieve some common predetermined uh, objective. Jadi uh, kelompok ya, komponen elemen bagian-bagian yang terorganisir, yang saling berhubungan, yang saling terkait ya, dan juga ya punya secara fungsi ya, itu saling terkait ya. Ya tujuannya adalah untuk mencapai ya, tujuan ataupun juga goal yang telah ditentukan, telah ditetapkan. Ya, kalau ya bicara tentang di tubuh kita gitu ya, ada sistem pernapasan, sistem pencernaan, ya, tujuannya masing-masing punya ya. Sistem pencernaan tujuannya adalah untuk bagaimana bisa mencerna makanan dan minuman ya. Kemudian pernapasan ya, bagaimana tujuannya adalah untuk bisa memproduksi ya, mengolah dari ya bagaimana bisa kita bisa bernapas. Ya sistem yang lain ya. Kita bicara sistem itu adalah kumpulan dari berbagai komponen, bisa komponen disebutkan atau elemen ya. Dan punya tujuan tentunya saling terkait ya. Ya, sistem produksi merupakan aktivitas yang kompleks ya, berkaitan dengan human resource, raw material, teknologi, kemudian juga informasi. Ya, kemudian konsep dari sistem dan juga model ya, terkait dengan model ini adalah menggambarkan hubungan keterkaitan dari seluruh komponen-komponen yang terkait dalam proses produksi atau operasional. Kemudian juga sistem dan model itu adalah simulasi ya, kondisi-kondisi yang kompleks dan abstrak. Kemudian memiliki peranan penting dalam upaya pengambilan keputusan dalam manajemen produksi. Ya, artinya ketika ada suatu isu ya, permasalahan di baik di dalam lingkup yang mikro ya, stasiun kerja ataupun juga dalam lingkup yang makro gitu ya, ataupun juga misalkan yang makro gitu ya, bagaimana memenuhi
kebutuhan pangan ya, orang dalam satu wilayah. Nah, maka kita bisa modelkan ya, hal yang abstrak tadi apa yang menjadi permasalahan. Ya. Kita bisa modelkan apa kebutuhannya, ya, kemudian juga apa stakeholders yang berperan dalam kebutuhan pangan, ya. Lalu apa yang menjadi ataupun juga proses-proses apa saja ya, yang menjadi bagian dalam rantai pasok untuk pemenuhan pangan tadi. Ya. Dari kita memodelkan ya, proses produksi, organisasi, dan juga manajemen industri ini bisa kita gambarkan. Kita bisa gambarkan seperti ini. Ya. Jadi ya misalkan dalam lingkup ya, dalam skop perusahaan, ya, sengaja lingkungan yang ya banyak elemen faktor lingkungan ya bisa kita kontrol ataupun tidak bisa kontrol. Ya kita bicara dalam lingkup perusahaan industri. Di situ ada proses manajemen dan juga ada proses produksi. Mana dalam proses manajemen ini ya terkait dengan pengorganisasian ya dalam perusahaan. Dan dari ya suatu perusahaan ataupun juga proses dalam industri itu punya standar performance, standar kinerjanya, ya, standar capaiannya apa, kualitas ya, ataupun juga cost ya, biaya atau ongkos, dan time delivery, distribusi dari produk yang dibuat gitu, sampai ke konsumen. Ya tentu di sini juga ada proses manajemen dalam perusahaan ya, terkait dengan perencanaan, penjadwalan, ya, kemudian juga pengambilan keputusan ya, terhadap komponen elemen-elemen yang ada di dalam perusahaan tersebut. Ya. Nah, itu juga terkait dengan ya, proses produksi. Nah, dari proses manajemen ini tadi ada perencanaan, penjadwalan, ya, pengambilan keputusan ya, yang tentu mempertimbangkan ya, dari kelima elemen ya, dari sistem integral ya, yaitu material, human, mesin, juga equipment, information, dan energy. Untuk digunakan dalam proses produksi. Di mana dalam proses produksi ini ya, adalah proses transformasi, proses yang mengubah input ya, bahan baku material menjadi produk ya, menjadi bahan output atau bahan jadi. Dan dari proses produksi ini yang namanya proses produksi ya, mengubah ya, merubahnya itu memiliki atau menghasilkan ya, ataupun juga mendapatkan added value. Nah, added value ataupun juga nilai tambah ini bisa diukur ya, diukur dari faktor fungsionalitasnya ataupun juga produktivitasnya secara teknikal dan juga secara ekonomis.
Bicara tentang fungsionalitas ataupun juga produktivitas, ini bicara tentang seberapa efektif ya sistem uh, itu bisa bekerja. Artinya ketika sistem itu dikatakan lebih produktif, ya, maka dia bisa menghasilkan atau mengubah material atau bahan dengan input yang sama, tapi bisa menghasilkan output yang lebih besar, yang lebih banyak, atau yang lebih baik, ya, bahan, bahan jadi ataupun produknya. Jadi, kemudian yang kedua, faktor dalam mendorong ataupun juga mengukur apakah memiliki nilai tambah atau tidak, atau menghasilkan nilai tambah atau tidak, itu adalah dari ekonomi, ya, dari biayanya atau ongkosnya, ya, berapa besar secara efisiensi ongkos, ya, dalam proses produksi produk tersebut. Ya. Dikatakan added value ketika secara ekonomis, ya, produk yang dihasilkan dalam jumlah yang sama, tetapi punya pengeluaran terhadap ongkos atau pengeluaran terhadap biaya itu lebih rendah, lebih efisien. Ya. Nah, dari dua faktor itu bisa dikatakan apakah sudah memiliki added value atau belum, ya, dalam proses produksi. Nah, ini juga yang menjadi ya isu dalam teknik industri, ya, ketika kita mencari permasalahan, ya, ataupun juga objek penelitian, ya, kita bisa melihat ini apakah dari produktivitasnya sudah baik atau belum, maka kita bisa perbaiki dari faktor tersebut ataupun dari segi biaya, gitu ya, penongkosnya, ada pemborosan atau ada yang berlebih atau tidak, ya, dalam pembiayaan atau ongkos yang dikeluarkan. Ya, dari proses produksi ini menghasilkan finished goods, ya, untuk produk, ataupun juga bisa berupa service, ya, jasa. Dan pasti, ya, dalam proses produksi juga menghasilkan waste, ya, defect-nya, produk yang cacat itu pasti ada, ya, ataupun juga pemborosan atau hal-hal efek luaran, ya, residual lain, yang ini juga ya bisa menjadi parameter, ya, dalam objek, ya, penelitian seorang industrial engineer. Ya, bicaranya tambah, ya, misalnya contoh, ya, mobil ini yang material-materialnya kalau tidak diubah menjadi produk mobil ini, dia hanya menjadi asal dari bahan mentah, tentu berbeda, ya, nilai dari bahan mentahnya dengan ketika sudah diubah diproduksi menjadi mobil. Kalau misalkan kayu, ya, nah, kalau kita hanya menjual kayu, ya, yang bentuk dalam potongan-potongan kayu mentah seperti ini, ya, pohon, kalau dibandingkan, gitu ya, kayu itu sudah diproduksi, ya, sudah diberikan nilai tambah, ya, misalkan jadi parket gini, ya,
lantai lantai untuk alas lantai ini ya, tentu punya nilai tambah yang lebih besar ya dibandingkan dengan kayu yang masih mentah yang belum diberikan apa proses produksi atau belum mengalami proses produksi. Sama kurang lebih kemudian ya ini adalah tingkatan sistem manufaktur kemarin ya, hasil kerja, terus produksi makro atau perusahaan. Ya tujuan dari dalam mendesain atau menganalisis produksi biasanya adalah objek kajiannya adalah bagaimana mendesain yang merancang kerja, cara kerja, sistem kerja ya, di perusahaan atau dalam lingkup stasiun kerja atau dalam lingkup rantai produksi. Yang tujuannya adalah untuk bagaimana sistem kerja tersebut bisa efektif dan juga efisien. Dan salah satu prinsip yang mendorong efektif adalah Kaizen atau continuous improvement yang senantiasa dilakukan proses perbaikan, monitoring, evaluasi. Berangkat dari budaya Kaizen, budaya orang Jepang yang senantiasa mereka dalam tiap waktu ya itu memperbaiki kualitas dirinya. Ya. Ya dalam industri manufaktur secara umum supply chain atau rantai pasoknya seperti ini dari supplier yang menyuplai ya, mengambil ya ataupun juga memberikan sebagai sumber bahan mentah ya, atau bahan baku terhadap industri manufaktur. Nah, di sini dalam industri manufaktur di proses produksi tadi kayu ini diolah jadi apa karpet tadi ataupun juga diolah jadi furnitur ya, barang-barang furnitur rumah tangga ataupun juga bahan bisa jadi juga hanya bahan setengah jadi gitu ya untuk proses manufaktur yang lain. Ya, lalu dari pabrik ya ada step berupa gudang ya, ataupun juga dealer, distributor, ataupun juga sales ya. Kemudian juga biasanya ada dalam sini bagian retail ya, yang fungsinya adalah ya, sebagai pasar ya, pasar untuk produk dari industri manufaktur. Baik retail untuk furnitur ya, atau juga retail untuk kebutuhan rumah tangga. Kemudian ya konsumen ya. Secara umum supply chain seperti itu. Dan ya itu juga menjadi salah satu objek kajian ya, seorang teknik industri. Ya. Nah, lebih sama ya bicara
tentang sistem industri, melihat bahwa ya organisasi ini dipandang sebagai sebuah sistem yang komprehensif dan integral, di mana setiap komponen ya, aktivitas setiap komponen atau elemen ini akan memberikan pengaruh terhadap subsistem lain. Jadi komponen-komponen sistem integral itu akan pengaruhi dari aktivitas elemen atau komponen yang lain. Ya, bicara tentang sistem, ya, di mana setiap sistem ini adalah subsistem dari sistem yang lain. Ya, ketika bicara manusia, gitu ya, manusia sendiri adalah sebuah sistem, kumpulan dari sistem. Ya. Dan ya manusia, orang itu juga adalah bagian subsistem dari sistem yang lain, sistem keluarga. Nah, keluarga juga adalah sistem subsistem dari sistem yang lebih besar, ya, masyarakat, salah satu wilayah regional, ya. Dan itu juga merupakan subsistem dari sistem yang lebih besar lagi, yaitu negara. Dan dari masing-masing negara juga adalah merupakan subsistem dari sistem yang lebih besar, ya. Misalkan persatuan negara-negara ekonomi dunia, ya, bisa jadi, ataupun juga ya, yang lebih besar, ya, sebagai satuan dari negara-negara atau bangsa-bangsa, ya. Ataupun juga ya manusia itu adalah ya sistem dari sistem yang ada di bumi ini, bagian subsistem dari yang lain, ya, makhluk hidup yang lain. Begitu juga ya bumi itu sendiri. Bumi itu adalah sistem dari tata surya yang lebih besar, subsistem dari sistem tata surya. Jadi ya bicara tentang sistem. Nah, karena objek dari TI itu adalah sistem integral, ya, maka perlu dalam melakukan perbaikan ataupun juga pemecahan masalah, ya, perlu dilakukan pendekatan secara sistem, ya. Di mana ketika sistem atau organisasi, permasalahan ini diselesaikan ataupun solusi penyelesaiannya secara komprehensif dan integral, karena ya dalam sistem terkait dengan elemen atau komponen-komponen yang lain. Ya, dalam pendekatan sistem, setiap pemecahan masalah yang terjadi harus dilihat, ya, pengaruh dan keterkaitannya dengan masalah yang lain. Lalu pendekatan masalah yang dilakukan melalui proses analisis, ataupun juga yang mendiferensiasi, ya, membandingkan, dan solusi yang dilakukan melalui proses sintesis, ya, atau mengintegrasikan. Kemudian menghindari langkah-langkah penyelesaian masalah yang cenderung mengaplikasikan model trial and error dan menggunakan metode ilmiah atau scientific methods. Ya, metode pendekatan sistem ketika ada suatu permasalahan yang kompleks, yang rumit, ya, ataupun yang abstrak, ya, yang tidak terdefinisi, ya, seperti apa bentuk masalahnya, ya, maka ya metode
pendekatan sistem ini digunakan ya. Dalam permasalahan tersebut ya biasanya ada beberapa hal yang terkait dengan pendekatannya secara organisasi ya, kemudian juga secara politik ya, dan ya, secara rasional ataupun secara akademik yang biasanya disebut scientific method ya, metode ilmiah ya. Ya, ini bagian dalam pendekatan secara sistem ketika ada permasalahan di dalam suatu organisasi sistem. Ini mudah ya, perkembangan dalam zaman-zaman perubahan, abad-abad perubahan, di mana bisa kita bagi ya, ada tiga zaman, zaman agrikultural, kemudian zaman masa industri, lalu juga zaman informasi. Ini memiliki perbedaan memiliki perbedaan objeknya ya, terkait dengan masing-masing parameter ya, terkait dengan pendefinisian ya, terkait kesejahteraan ya. Karena kalau di agrikultural ya yang memiliki sumber daya ya, alam itu banyak ya, besar ya, dia yang menguasai. Kemudian ini bergeser ketika di zaman industrial, karena selain punya sumber daya tapi juga punya produk ya hasil dari ya proses produksi. Kemudian di zaman informasi ini adalah knowledge ya, pengetahuan yang bagaimana yang memiliki data informasi ya, yang tentunya itu diolah menjadi knowledge ya, pengetahuan. Ini akan bisa ya menguasai segala ataupun juga sumber daya yang dipunya. Ya. Kemudian juga peran ya, pekerjanya, ya, manusia ini sebagai ya posisi ataupun juga secara hierarki ya, kerja di zaman agrikultural ya ada secara hierarki dalam konteks pekerjaan ya. Kalau di dalam industrial ya dalam ya sudah lebih ada pembagian ya, berdasarkan ya kapasitas ya, employee. Kemudian di dalam informasi ini lebih pada hubungannya gitu ya, berkolaborasi. Kemudian ya dalam organisasinya ya, hierarki, kalau ini birokrasi, kalau ini secara grup ya, jaringan. Kemudian secara sistem produksi di masa agrikultural ya hanya bisa memproduksi satu ya. Yang dia memproduksi satu untuk konsumen, untuk satu konsumen gitu ya. Kemudian juga dari proses awal sampai akhir itu dikerjakan oleh satu pekerja ya. Sedangkan kalau di industrial sudah
mass production, produksi massal. Sudah ada ya sistem manufaktur ya dalam produksi satu produk. Lalu di information ya dengan perkembangan teknologi sudah bisa secara massal dan juga custom, secara customize suatu produk itu bisa dibuat, ini juga bisa secara massal lipat gandakan gitu ya. Oke, ya. Fase-fase dari perkembangan aktivitas produksi sebelum revolusi industri, dia job order ya, kemudian customize kecil, kemudian pemasarannya lokal, ya, artinya ya hanya di wilayah itu aja gitu ya, daerah tersebut aja. Sifat perubahannya sendat ya. Kemudian juga untuk melakukan improvementnya dia trial and error. Kemudian dari revolusi industri mass production ya, sudah ada standarisasi, kemudian pemasarannya secara regional ya, sudah dalam lingkup wilayah ya, wilayah dalam pemasaran. Kemudian di 1930 sampai 1950 transformasi mass marketing ya. Dan juga ada diversifikasi ya. Jadi mobil gitu ya, tidak hanya satu macam seri saja, tapi sudah ada perkembangan macam-macam bentuk ya, mobil, dan juga produk-produk yang lain ya, sudah punya ada fitur-fitur yang menjadi diferensiasi. Kemudian pemasarannya sudah nasional ya, di dalam lingkup satu negara. Lalu inovasinya cepat, perubahannya cepat. Dari 1950 sampai sekarang mass customization ya. Jadi ya produk-produk customize ya, yang khusus ya, yang secara custom itu tidak lagi sulit untuk dibuat secara massal ya. Kemudian ya karena mass customization dia sangat terdiversifikasi ya. Tapi juga bisa secara massal, lalu global ya, ataupun juga internasional pemasaran. Dan perubahannya turbulennya ya cukup dinamis. Kemudian perkembangan dari atribut ya, daya saing industri dari abad 19 sampai abad 21. Di awal ya, industri itu yang menjadi atribut ya, industri itu bisa bersaing ya, kompetitif, itu adalah bagaimana efisiensi ya, bagaimana industri yang bisa menekan biaya rendah ya, dia yang akan lebih produktif dan menjadi keunggulan perusahaan tersebut. Kemudian bergeser maju ke 1960, sudah kualitas ya, kualitas itu sudah menjadi atribut daya saing atau atribut keunggulan ya, jadi tidak hanya
bagaimana menekan di produksi, ya, tapi juga ya, kualitas. Ya ini juga yang apa, mendorong gitu ya, bagaimana ya perubahan produksi ya, perusahaan-perusahaan itu tidak hanya menekan biaya produksi tapi juga meningkatkan kualitas. Ya. Kemudian di 1970 atau dekade berikutnya sudah bicara tentang delivery ya. Jadi bagaimana uh, kapasitas ya, kapasitas dari perusahaan bisa uh, mendelivery ya, memberikan atau tidak hanya memproduksi tapi juga mendistribusikan produk itu secepat mungkin dan juga semurah mungkin, okay. Dan juga ya bisa banyak kapasitas yang diantar ataupun didistribusikan, ya. Karena proses delivery ini juga punya biaya ya, punya cost, sehingga karena kebutuhan bagaimana konsumen itu dari berbagai macam wilayah ya, ingin mendorong bagaimana perusahaan-perusahaan bisa menekan juga dari biaya ataupun juga kualitas produk itu didistribusikan. Kemudian di awal abad 20 ya, sorry, di akhir abad di akhir abad 20 terkait dengan fleksibilitas atau responsiveness ya. Ya ini juga terkait dengan bagaimana citra ya, ataupun juga penanggulangan terhadap feedback ya, terhadap respon dari pelanggan atau customer, ya. Di mana suara konsumen ini menjadi atribut ya, bisa bersaing menjadi keunggulan ya. Perusahaan-perusahaan yang mendengarkan konsumen ya, memperhatikan pola pasar konsumen menjadi pada esensi di industri ya pada masa itu. Kemudian di awal abad 21 ya mulai yang menjadi atribut keunggulan dari industri itu adalah inovasi ya. Artinya fitur-fitur baru ya, kemudian juga ya hasil dari R&D atau research and development produk tersebut itu menjadi keunggulan ya. Dan itu yang menjadi syarat ya, perusahaan-perusahaan di masa sekarang itu memiliki bagian research and development untuk apa? Ya, untuk bagaimana bisa menguji ya, kemudian juga meningkatkan produk ya, kemampuan produknya sehingga sesuai dengan selera pasar gitu ya, sesuai dengan kemampuan pasar konsumen. Ya, cara tentang revolusi industri ya, shifting dari apa aktivitas ya, pertanian ya, yang pada saat itu masih menggunakan hewan sebagai alat bantu produksinya. Ya, ini shifting ya, apa
berpindah ya menjadi penggunaan dalam alat-alat atau mesin-mesin di pabrik. Kemudian perkembangan ya dan juga pengaplikasian ya, dari teknologi-teknologi yang baru, ya. Mesin, alat, ya. Kemudian juga elektrifikasinya ya, yang ya semakin luas, gitu. Ya, tentu dengan teknologi-teknologi ini atau juga energi-energi baru yang lebih efisien, ya, yang lebih efisien, bersih dan murah, gitu. Ini akan mendorong ya, yang menjadi pendorong revolusi industri. Ya, revolusi industri 1.0 di abad 18 dengan tandanya adalah mesin uap, ya, tenaga uap. Ini mengalihkan manusia menggunakan mesin-mesin produksi mekanis. Ya. Kemudian 2.0 di 1870 ya, mulai adanya tenaga listrik, ya, energi listrik sehingga bisa memproduksi secara massal. Kemudian 60-an revolusi industri ketiga ya, ketika adanya otomatisasi produksi ya. Ataupun juga awal teknologi robot dalam produksi. Ya, ini bicara tentang PDB ya, atau pendapatan domestik bruto ya, atau GDP ya. GDP yang menjadi ukuran peningkatan ekonomi di suatu negara. Ya, kalau kita lihat sebelum gitu ya, ratusan tahun itu sebelum revolusi industri ya, secara GDP-nya ya, ini masih secara stagnan, tapi setelah revolusi industri ya, apalagi mulai antara revolusi industri kedua ke ketiga ya, ini mulai naik ya. Mulai naik, bahkan di sini secara drastis ya. Secara drastis ini meningkat secara eksponensial, meningkat jauh ya, dibandingkan sekian ratus gitu, sekian ribu tahun tuh seperti ini, landai dan juga stagnan ya. Dan ini dorong dari peningkatan dan penggunaan teknologi ya. Peningkatan dan penggunaan teknologi ini menjadi mendorong peningkatan kualitas ekonomi ya, dari suatu negara. Jadi bukan yang secara bisa meningkatkan secara eksponensial itu tidak, bukan ya negara yang punya banyak sumber daya ya, tapi dia memiliki atau mengaplikasikan ilmu dan teknologi. Ya, ini bisa kita lihat perbandingannya gitu ya. Di Eropa, Inggris gitu ya, menggeser akses ekonomi, kemudian Amerika Serikat ya, yang pada saat itu ya dengan
perkembangan teknologi, riset, dan juga development di industrinya, ya, ini meningkatkan GDP-nya. Ya, ini yang juga dilihat ya antara negara-negara di Asia ya, yang memiliki sumber daya terbatas, tapi dia cara industrialisasi itu maju ya, mereka menjadi negara-negara yang maju ya. Negara-negara yang secara ekonomi juga besar, produksi ekonomi, dibandingkan dengan negara-negara yang masih mengandalkan sumber daya alam ya sebagai produk yang dijual ya, tidak diindustrialisasi ya, atau tidak diolah terlebih dahulu menjadi barang yang memiliki added value yang lebih bernilai ya, memiliki nilai tambah dari sumber daya. Ya, dimana kalau kita hanya memproduksi gitu ya, bahan mentah ya, tidak kita olah terlebih dahulu, ya, maka nilai tambahnya pasti lebih rendah dibandingkan dengan sumber daya yang kita punya, kemudian kita olah, ya tentu nilai tambahnya akan lebih besar. Tadi gitu, Pak. Contohnya adalah ya, kayu, ya, terus juga komponen-komponen bahan-bahan material mobil, ya. Itu kalau ya dijual dari bahan mentah itu pasti lebih rendah daripada harga satu mobilnya itu. Tadi kan harga satu hitungan meter perseginya parket itu pasti lebih tinggi dibandingkan dengan kayu yang masih bentuk potongan kayu. Ya, kalau kita lihat di Asia sama ya. Ada negara Jepang ya, Korea Selatan ya, apalagi Korea Selatan ya mungkin lebih bisa kita bandingkan ya, karena ya Korea Selatan tuh ya kurang lebih kemerdekaannya itu sama ya, ataupun juga kalau nggak kemerdekaannya sama di sebelum 90-an ya, ya kondisi ekonominya tuh hampir mirip ya, bahkan mungkin lebih baik Indonesia karena kan mereka juga ada perang saudara ya, antara Korea Utara dan Korea Selatan. Itu cukup menurunkan kualitas hidup di sana juga. Tapi ya setelah beres gitu ya, ya mereka menjalankan industrialisasi di negara ini. Ya. Mereka menantikan dana-dana ke konglomerat gitu ya. Dan itu dijalankan dan diawasi dengan baik gitu ya. Dan mirip ya. Pada saat itu juga pemimpinnya juga otoriter gitu ya. Ya sama kita waktu itu juga otoriter gitu ya. Orde Baru Soeharto sama ya, otoriter, kemudian juga sama diberikan insentifnya itu adalah kepada konglomerat ya, supaya menghidupkan industri-industri itu, makanya muncul ada Samsung ya, konglomerat kalau disebutnya Korea cebol ya. Ya cebol ini adalah konglomerat yang diberikan insentif ya untuk menggerakkan atau memulai industrialisasi di Korea Selatan. Oke. Ada Samsung, ada Kia, apalagi ada CG gitu ya, yang tangan ya, kemudian juga ya industri elektronik ya kebanyakan.
itu didorong, tapi bedanya ya tidak seperti di kita gitu ya. Kalau di kita pada saat itu ya Soeharto eh, apa, ya dari segi pengawasan dan orang-orang terdekatnya itu ya Soeharto juga gitu ya. Apa yang menggerogoti adalah ya tindak KKN ya, korupsi nepotismenya itu yang membuat apa industrialisasinya itu gagal, kita itu gagal. Sehingga uh, ya sama ya, ya akhirnya sekarang belum terlalu jelas ya, bentuknya seperti apa dibandingkan dengan Tiongkok ya. Kalau Tiongkok itu mereka memberikan insentif ke industrinya itu ke industri-industri rumah tangga gitu ya, UMKM-nya tuh, karena ya sistem pemerintahannya juga beda ya, komunis, sehingga ya akhirnya itu ya pasti nurut gitu ya, harus melakukan itu. Ya digerakkannya tuh di industri-industri kecil gitu ya, sehingga yang menjadi keunggulan sekarang itu ya industri apa produknya itu bisa masif dihasilkan gitu ya. Kemudian dari segi ongkos tenaga kerjanya yang murah ya. Dan karena dari dorongan negara, insentif negara ya, pembiayaannya itu tidak tidak terbatas gitu ya. Bisa dibilang tidak terbatas, sehingga kalau di awal 2000-an mungkin kalau ada produk Cina, nah, udah terkenal gitu ya, gampang rusak, gampang apa gitu ya. Ya walaupun sekarang juga banyak beberapa yang masih begitu, tapi sekarang sih sudah ada peningkatan ya, produk dari Tiongkok itu bisa bersaing ya dengan produk-produk dari Jepang, Korea, ataupun Amerika. Dan ya, ya Indonesia harus jelas, kembali harus jelas seperti apa strategi yang diambil ya kalau kita bicara di negara kita. Apakah insentifnya ke UMKM gitu ya, apa industri-industri kecil, ataukah ada konglomerat lagi gitu ya. Ya tentu ada plus minusnya. Ya atau kalau Indonesia pertengahan ya, ya tidak hanya membesarkan yang besar gitu ya, tapi juga uh, mengecilkan yang kecil gitu. Tapi harusnya ya membesarkan yang kecil gitu ya, tanpa mengecilkan ataupun juga membatasi yang besar. Dan ya itu bisa seharusnya kalau memang ada niat ke sana untuk mereindustrialisasi. Oke, ya ini sama ya. Ya bicara tentang yang menyinggung sedikit revolusi industri ya, 4.0 yang sebenarnya juga akan berkembang menjadi isunya society 5.0. Nah, ini adalah teknologi yang mendukung ya revolusi industri. Ya AI ya, artificial intelligence ya. Lalu Internet of Things ya, yang cukup menarik ya, teknologi yang autonomous robot ya, lalu big data, cloud ya, yang sebagai backbone-nya ya, dari teknologi ini, atau 3D printing ya, yang bisa ya kita bisa memproduksi produk itu sih ya, secara cepat ya, apa, secara cepat dan yang murah gitu ya, ataupun juga augmented reality. Ya mungkin yang sudah sering terpapar kita itu adalah ini AI ya, dengan GPT-nya ya, ataupun juga uh, di game ya, di game kita
ataupun juga di terhadap ya kebutuhan-kebutuhan yang dekat dengan kita, misalkan terkait dengan pelayanan jasa itu juga AI. Lalu juga Internet of Things ya, mungkin juga ini mendorong ya terhadap Society 5.0 ya, karena di sini ya apa device itu bisa komunikasi ya, istilahnya. Device itu bisa memberikan informasi ya untuk melakukan proses ya. Hmm, ya seperti misalkan ya, gambarannya uh, ya misalkan sering yang tergambar itu ataupun juga ada visualisasinya, ada video yang dari Toyota atau dari kalau saya dari Toyota ya, yang visualisasikan Internet of Things ini atau Society 5.0 itu, di mana ya device itu bisa jalan, bisa bekerja gitu ya, dan seperti bisa berkomunikasi. Ketika misalkan di rumah gitu ya, ya alat-alat rumah tangga kita itu seperti komunikasi. Tentu komunikasinya dengan ya, jaringan internet, gitu ya, sensor gitu ya. Misalkan tadi kulkas ya. Kulkas itu misalkan dia sudah habis ya, sayuran atau telur atau barang-barang buah-buahan gitu ya, ataupun juga makanan-makanan ringan. Nah, dengan Internet of Things ini ya seperti ya apa, kita tidak perlu lagi ngecek udah habis atau belum gitu ya, tapi kulkas ini bisa memeriksa gitu, mengecek sudah habis atau belum. Kalau sudah habis ya dilakukan pemesanan ke e-commerce gitu ya. Ya tentu itu dalam pengaturan yang nanti bisa validasi dari si manusianya. Tapi ya itu yang menjadi contoh gitu ya. Atau juga yang salah satu startup perikanan ya, itu juga menerapkan aplikasi Internet of Things ini. Nah, si peternak ikan itu nggak perlu lagi uh, memberikan pakan gitu ya, secara manual, gitu, tapi ya sudah terkoneksi antara sensor di kolamnya gitu ya, dengan uh, apa alat feedingnya, alat pemberian pakannya itu ya. Dengan ukuran tertentu, dengan parameter yang ditetapkan ya, tentu ketika sudah habis ya, ataupun juga waktunya makan, uh, alat feedingnya itu akan otomatis memberikan atau membuka makanan. Kalau autonomous robot ya kebanyakan di lantai produksi, itu bisa di mana ketika memproduksi mobil atau motor itu ya sudah dalam pengerjaan oleh si robot gitu. Sehingga manusia itu hanya ya mungkin ketika ada error ataupun juga posisi yang kurang uh, tepat gitu ya, itu bisa diperbaiki. Ya tentu backbone-nya ini ya, big data dan juga cloud ya. Karena uh, data informasi itu ya disimpan dalam ini. Ya, industri 4.0 ya, seperti ini ya. Jadi ada idealnya di dalam dunia industri ya adanya smart factory. Jadi semua alat mesin ya, robot produksinya bisa bekerja sendiri gitu ya, uh, tanpa yang melibatkan manusia.
Ya walaupun ada apa, tantangan dan juga ancaman gitu ya, itu terkait dengan tenaga kerja manusia. Artinya pekerjaan-pekerjaan manual ya, ketika Industri 4.0 ini mulai diaplikasikan, ya maka akan mengurangi skill-skill yang masih manual, ya. Karena pekerjaan-pekerjaan atau tugas-tugas itu sudah dikerjakan oleh mesin-mesin, jadi juga buat robot. Ya, tapi juga ada potensi ya, di mana yang munculnya pekerjaan-pekerjaan yang baru ya, terkait dengan skill-skill teknologi informasi. Ya, bicara juga tentang TI ya, industrial engineer ya memiliki peran yang banyak ya di dalam suatu bidangnya, karena uh, ya kita bicara tentang sistem integral, di mana dalam sistem integral itu ada manusianya, people, sehingga bidang-bidang yang melibatkan manusia itu bisa dikatakan industrial engineer itu bisa masuk. Ya, kalau dalam skop industri perusahaan ya, dalam sebagai seorang insinyur ya, ini mendesain ya, merancang ya, sistem produksinya, sistem servisnya, dan juga operation ya, proses operasinya, ya, produktivitas, kualitas, maintenance ya, atau human development. Ya, ini adalah dari body of knowledge ya. Teknik industri itu ada 4 ini: present research, kemudian ergonomi atau human factors, ya, lalu manajemen sistem, ya, lalu ada sistem manufaktur. Ya. Di sana ya kita mempelajari poin-poin di bidang-bidang ini. Yang sama operation research, science ini terkait dengan penelitian operasional ya. Kemudian juga perencanaan organisasi, lalu ergonomik ini terkait dengan perancangan kerja, lalu ergonomi ya. Kemudian juga K3 ya, keselamatan dan kesehatan kerja di production atau sistem manufaktur ya, terkait dengan perencanaan dan pengendalian produksi, proses manufaktur, perancangan tata fasilitas atau pabrik. Ya, hubungan antara ilmuwan engineering dengan antara industri dengan ilmuwan engineering yang lain, elektro, mesin, ya, sipil dan juga kimia. Ya, perkembangan profesi teknik industri ya, di mana di masa-masa awal si dalam lingkup kecil ya, mikro ya, itu dengan scientific management yang bicaranya masih productivity, ekonomi teknik ya, kemudian material handling atau juga layout pabrik ya, kemudian balancing,
standarisasi, kemudian waktu kerja. Ya. Oke, ya ini fase perkembangan revolusi industri ya, beberapa isu ataupun juga pengembangan teori terkait dengan mekanisasi proses kalau di revolusi industri, kemudian time and motion study, lalu statistik quality control ya, line balancing, kemudian bicara tentang layout fasilitas, kemudian ergonomi atau human factors. Ini masih secara sudut pandang secara mikro ya, dalam lingkup kecil industri ya, antara stasiun kerja dan antar produksi. Kemudian perkembangan dalam keilmuan ya, pendekatan teknik industri ya, operation research dan industrial engineering. Mulai optimisasi ya, kemudian terkait dengan behavior teori ya, secara organisasi sosial, karena sudah mencakup atau skup lebih besar ya, perusahaan. Kemudian ya perkembangan dari industri ya, tradisional ya, kemudian modern terkait dengan ya apa yang menjadi kompetensi ya. Measurement ini berubah atau berkembang menjadi performance, measurement, quality control menjadi total quality management. Kemudian human factors atau ergonomi ini yang tadinya masih lingkup manusia ya, lingkup manusia individunya ya. Ini menjadi socio-technical system design yang itu sudah berkembang ke dalam ergonomi secara organisasi ya, di mana banyak sistem subsistem yang lain. Oke, itu ya. Ada yang ditanyakan atau didiskusikan? Tidak ada, Pak. Oke, kalau gitu ya saya nanya ya. Saya absen dulu ya. Hadir sih. Ahmad Egi. Ada Ahmad Egi? Ada ya. Hari Faiz. Hadir, Pak.
Miftahul Fajar, Reza Saputra, ada Reza Saputra, nggak ada ya, Muhammad Fitriadi, Hadir Pak. Hadir Pak. Rifki Maulana, Hadir Pak. Jessica Dwi, Hadir Pak. Veronica, Hadir Pak. Vika Veronica, Hadir Pak. Mariska Salsyaira, Hadir Pak. Khalifatunisa, Hadir Pak. Sofi Eka, Hadir Pak. Saskia Firly Malinda, Hadir Pak. Asih Hadawiyah, Hadir Pak. David Jaya Sirait, Hadir Pak. Duta Airlangga, Hadir Pak. Vanessa Asriani, Hadir Pak. Tessa Anggrayani, Hadir Pak. Alfi Syukrina, Hadir Pak. Dwi Nur Anissa, Hadir Pak. Nyoman Okta, Hadir Pak. Naira Fadia, Hadir Pak. Baby Verina, Hadir Pak. Clarista Azahra, Hadir Pak. Azra Nabila, Hadir Pak. Yolanda Lorenzia, Hadir Pak. Grassroot Aprilia, Hadir Pak. Nesya Andisti, Hadir Pak. Alvira Insani, Hadir Pak. Arya Akid Naram, ada Andika Ramadan, Hadir Pak. Steve Pak, mohon maaf. Zevanya, Hadir Pak. siapa? Arya Kitnaram hadir Pak. Oh. Steve Zevanya, okay. Pak izin Pak. M. Zaki Anandia, Hadir Pak. Gabriel Alfredo, Hadir Pak. Sesa Fadila, Hadir Pak. Mikael Mangihut, ada M. Rizky Alfaris, Hadir Pak. ada
Andres Galvez atau Richard itu? HP saya nggak ada jaringannya Pak, soalnya Pak nggak ada kuotanya. Abdi Rizkullah. Hadir Pak. Richard Marcel. Hadir Pak. Muhammad Dafa. Hadir Pak. Fathan Ali Ghani. Hadir Pak. Fathan Ali Ghani. Iya Pak. Hadir Pak. Tapi kenapa namanya Al Rizki? Iya Pak, HP saya mati Pak. Vicky Santawijaya. Hadir Pak. Nazwa Salsabila. Ada Nazwa Salsabila. Hadir Pak. Apa di akun Grace? Sinyal saya Pak. Sinyal saya putus-putus Pak. Oke, Karen Foebe. Hadir Pak. Oke, yang hadir ya. Pak, atas nama M. Reza Saputra hadir Pak. Siapa? M. Reza Saputra Pak. Oke, ya, Duta Airlangga. Duta Airlangga. Duta Airlangga. Pak, permisi Pak, maaf. Ya. Steve tadi udah di absen belum ya Pak? Siapa? Steve, depannya si Right Pak. Sudah? Oh, sudah di absen Pak. Ya. Oh iya. Tadi saya lupa open mic Pak, lagi makan Mas Pak. Ya. Oh, iya. Makasih Pak.
Ya, Duta Erlangga. Nah, ada nggak Duta Erlangga? Nggak ada ya? Oke, Alfi Syukrina. Saya Pak, Ya, coba jelaskan perkembangan dari atribut ya, untuk keunggulan atau daya saing industri. Bagaimana perkembangannya dari awal abad 19 ya, atau 1800 sampai 2000. Mana? pada abad 19 itu teknik industri memiliki perkembangan dimulai dari kualitasnya, lalu berlanjut setelah itu pada tahun 1970 mulai terjadi peningkatan yaitu di bagian delivery, terus selanjutnya hingga tahun 1990 terjadi fleksibilitas atau responsiveness, sehingga pada tahun 2000 hingga sekarang telah terjadi peningkatan secara signifikan yaitu di bagian inovasi, Pak. Oke, ya terima kasih. Oke, berikutnya Richard ya, Richard Marshall. Ada Richard Marshall. Ada nggak Richard Marshall Tangku Polon? Nggak ada.
Jadi nggak ada. Naira Fadia Putri. Saya, Pak. Ya, coba jelaskan apa itu sistem. Eh, sis, sis, mana? Definisi dari sistem, sistem adalah suatu komponen atau bagian yang terorganisir yang merupakan saling terhubung atau terkait dan secara fungsi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Terus, udah ya Pak? Ya. Coba sebutkan contohnya apa ya? Contohnya sistem produksi, Pak. Apa sih? Apa sistem produksi? Sistem produksi apa? Sistem produksi itu sebuah susunan kegiatan atau elemen perusahaan yang saling terhubung untuk mencapai tujuan dari suatu bisnis, Pak. Ya, nanti baca lagi. Oke, kita jeda bentar ya, 5 menit mungkin ya, sebelum ke materi yang berikutnya ya.
Oke, berikutnya ini adalah materi 3 ya, yang ketiga tentang pendekatan scientific management. Nah, Oke, ya scientific management ini adalah perkembangan awal ya dari teknik industri, ilmu teknik industri dalam menyelesaikan permasalahan sistem integral, sistem terintegrasi, ya. Dan ya pendekatan yang awal yang berkembang itu adalah pendekatan scientific management atau manajemen ilmiah. Ya, perkembangan dari pendekatan di dalam disiplin teknik industri ya ini terjadi karena kondisi ya tekanan dari lingkungan ya pada sistem integral yang semakin kompleks ya, semakin rumit ya. Komponen atau elemen-elemennya itu memiliki sub-sub komponen yang
yang membuat sistem terintegrasi itu semakin kompleks, semakin rumit. Kemudian juga pengaruh antara masing-masing komponen itu juga memiliki ataupun juga semakin berkembang, dan juga keterkaitan hubungan antar masing-masing komponen itu juga berkembang, dengan makin kompleks ataupun juga makin meningkatnya bentuk-bentuk sistem terintegrasi. Nah, scientific management ini adalah pendekatan yang paling awal ya. Ya, perkembangannya pendekatannya ini ya, di scientific management, present research, dan industrial system engineering. Ya, kita akan mempelajari berbagai macam pendekatan ini, scientific management, kemudian administratif and behavior management, manajemen science, ya. Lalu ada pendekatan sistem terintegrasi, ya. Ini semakin berkembang sesuai dengan zaman, di mana scientific management ini adalah pendekatan yang awal, ya. Di objek sistem integralnya itu masih mikro, ya, atau terkait dengan mesin sistem, ya. Ya, latar belakangnya adalah ya revolusi industri, ya. Sehingga mekanisasi dalam produksi itu semakin masif digunakan, ya. Lalu industrialisasi proses itu terjadi, penggunaan alat mesin, ya. Kemudian penggunaan energi, bahan bakar, ya. Sehingga ini memunculkan problem, ya, memunculkan permasalahan yang baru lagi. Kemudian pabrik mempekerjakan banyak orang, ya, dalam settingan lintas produksinya, ya, karena ya perkembangan dari sistem produksi yang bisa secara massal, ya, dalam produksi suatu produk, ya, ya, tentu dengan penambahan alat mesin, kemudian penambahan bidang, departemen, ya, ini akan membutuhkan tenaga kerja atau manusianya, orang. Dan di sini ya muncul problem-problem dari latar belakang ini. Itu dimana utamanya adalah belum ada pengetahuan untuk merencanakan dan mengelola pabrik, ya, karena ya industrialisasi itu baru, ya. Yang tadinya orang itu memproduksi dalam bentuk kecil lokal, ya. Buat organisasi ataupun juga institusi baru, ya, yaitu pabrik. Sehingga belum ada pengetahuan, belum ada bagaimana cara untuk mengatur manajemen pabrik ini sehingga bisa produktif, ya. Dan ini berangkat dari pengamatan
Taylor ya. Taylor ya, atau Frederick Winslow Taylor ya, bisa dikatakan sebagai bapak teknik industri ya. Atau juga scientific management ini disebutnya pendekatan Taylorisme. Paham Taylor terkait dengan pengaturan atau perancangan sistem kerja. Ya, Taylor ini mengamati bahwa pekerja